Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak semuanya. Sore. Nih, kita kelompok 4 kebagian tugas tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Nah, isunya bersifat nasional lokal. Kira-kira ada masukan nggak nih? City contohnya SPBE. Ada masukan nggak dari kawan-kawan? Ini aja kali ya, Smart City. Ya, boleh. Ada yang udah Smart City, sebentar aku cek dulu ya. kita udah beberapa referensi. Hmm? Udah dapet Masa tentang Smart City itu udah sempat nyari, terus dapatnya baru yang ada beberapa kota yang masuk dari yang masuk Smart City, kota yang udah menerapkan Smart City. Itu ada Jakarta, Semarang, Denpasar, Makassar, Jogja, Surabaya, Banyuwangi, dan Bandung. Nah, Tahun 2021 nih yang baru. Yang baru nih baru. Iya, ntar dimasukin aja di videonya. Iya. Terus nyari tentang apa lagi ya? Mungkin pembahasan tentang city-nya kali ya secara umum. Kalau aku sih aku dapat jurnal itu tentang strategi pembangunan city. Tahun 2016 sih, tapi dia jurnal strategi dan bisnis. Jadi kita ngambil materi intinya bisa dimasukkan nanti di video ini. Jadi ada 6 indikator dengan masing-masing contohnya. Oh iya. Bisa jadi bahan diskusi kan? Tadi aku nemu di YouTube sih. Mungkin boleh di-subscribe dong. Tapi untuk Indonesia, mungkin kita bisa tiru videonya. Bagus kan? Cocok. Dari Good News Indonesia, terus dari Gamatech. Oke. berarti kita langsung mulai eksekusi ya. Oke. Kita sudah nemu ya bahan yang mau diangkat, yaitu tentang Smart City. Nah, baik untuk pembagian tugas, kita bagi-bagi aja nih. Untuk masing-masing cari semua informasi yang valid lah tentunya tentang smart governance, tentang Smart City. Lalu nanti bahan yang sudah ada bisa dikumpulkan di Dr. Cynthia gitu. Semangat Oke. Guys, kerjainnya. Bisa. Halo semua, kami Latsar CPNS Berau, Angkatan 63, Kelompok 4, akan memaparkan mengenai Smart City Indonesia. Kota di Indonesia didorong untuk lebih cerdas. Tantangan penataan kota yang lebih kompleks memerlukan langkah yang smart, terpadu, dan sustainable. Dari hasil riset World Economy Forum 2015, beberapa tantangan di Indonesia adalah korupsi, birokrasi yang tidak efisien, dan suplai infrastruktur yang tidak memadai. Indikator Smart City meliputi dari lingkungan, pemerintahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, keamanan, transportasi, dan warga. Smart City telah diterapkan di beberapa kota besar di Indonesia. Yang pertama adalah Bandung. Smart City di ibu kota Jawa Barat ini memanfaatkan HiU untuk perizinan online, SIP untuk rapor camat, Citizen Complaint Online, Silakip untuk memonitoring kerja Pemkot, dan penggunaan sosial media Twitter sebagai ajang komunikasi warga. Lalu Jakarta. Smart City Lounge yang dipakai di ibu kota jadi pusat kontrol dan mampu menerima pengaduan masyarakat mengenai masalah sosial, macet, banjir, sampah, kriminalitas, pelayanan publik, hingga masalah lain di ibu kota. Ada Makassar. Ibu kota Sulawesi Selatan ini bisa memantau kemacetan dan sistem pembayaran parkir online. Makassar juga sudah memiliki Makassar Smart Card untuk mengatur sistem pemerintahan dan pembayaran. Lanjut ke Surabaya. Pemerintah kota Surabaya mengimplementasikan sistem keuangan daerah secara digital. Selain itu, Pemkab Surabaya juga memasang CCTV di 635 titik jalan. Tak lupa penerapan Smart Mobility yang memiliki fungsi seperti Intelligent Transportation System. Lanjut ke Semarang. Ibu kota Jawa Tengah mempunyai sistem informasi perencanaan daerah, informasi monitoring evaluasi, pelaporan warga online terintegrasi, dan aplikasi CCTV publik, sampai sistem perizinan bangunan yang dapat diurus tanpa perlu datang ke kantor pemerintah.
Yogyakarta. Yogyakarta memakai sistem kelistrikan melalui smart grid yang mengatur penggunaan pembangkit listrik dengan energi baru, terbarukan EBT, dan energi fosil. Kita lanjut ke Denpasar. Damamaya dan pasar Cyber Monitor dengan berbagai aplikasi Smart City disenarikan dalam satu ruangan, meliputi bencana dengan nomor telepon gawat darurat 112, pemantauan banjir ATCS, pengaduan rakyat online, Geographic Informasi Sistem, dan e-Sewaka Dharma. Yang terakhir adalah Banyuwangi. Banyuwangi menerapkan smart government di mana pemerintah menyelenggarakan layanan pemerintah berbasis elektronik, sistem informasi keuangan secara online, dan layanan pembayaran pajak bumi dan bangunan secara drive-thru. Namun, belum semua daerah di Indonesia yang masuk dalam kategori Smart City. Beberapa tantangan dalam pembangunan Smart City meliputi ketersediaannya data dan informasi, kurangnya keamanan dan privasi, investasi yang besar, infrastruktur IT, pengembangan aplikasi, adaptasi sosial, dan suplai infrastruktur yang tidak memadai. Indonesia adalah negara populasi terbanyak di peringkat 4 di dunia, dengan sebanyak 259 juta populasi. 54% berada di perkotaan. Indonesia juga berada di peringkat 5 terbanyak menggunakan internet di dunia. Oleh karena itu, internet sudah mulai merata di Indonesia. Semoga Smart City dapat berkembang di kota-kota lain di Indonesia, termasuk di Kabupaten Berau yang mulai mewujudkan program Berau Smart City bekerja sama dengan PT Telkom membangun jaringan internet hingga ke kampung-kampung. Kami berharap sebagai wajah baru Sparta SN dapat membantu mewujudkan tercapainya Smart City.